Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Aldo Rianto Susilo dengan NIM 411221206. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas sebagai bentuk ujian akhir semester untuk menjelaskan konsep dari konsep ACID sebagai eh, ujian akhir semester dari basis data lanjutan. Nah, di sini konsep ACID atau singkatannya ini merupakan prinsip fundamental dalam manajemen transaksi basis data yang menjamin keandalan eksekusi transaksi. ACID ini adalah singkatan dari Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. Nah, setiap komponen memiliki fungsi penting untuk memastikan integritas data dalam sistem basis data, terutama dalam aplikasi yang melibatkan transaksi keuangan seperti sistem perbankan. Nah, yang pertama ada atomicity. Eh, pada proses ini memastikan bahwa suatu transaksi dilakukan secara utuh atau tidak sama sekali. Contohnya, jika suatu transaksi terdiri dari beberapa operasi, maka semua operasi tersebut harus berhasil sepenuhnya tanpa ada satupun yang gagal. Karena kalau gagal ya tidak akan dieksekusi. Sebagai contohnya, dalam transfer uang antar rekening, nah misalnya nih uang yang didapat dari rekening A, maka uang harus dikreditkan ke rekening B. Jika satu langkah gagal, maka seluruh transaksi akan dibatalkan, sehingga tidak ada saldo yang terpengaruh atau berubah atau tidak konsisten. Nah, lanjut yang kedua, ada proses konsistensi bahwa menjamin setiap transaksi membawa basis data dari satu keadaan konsisten ke keadaan konsisten lainnya. Jadi sebelum dan sesudah transaksi, aturan dan batasan integritas data harus tetap terjaga. Jadi misalnya jika ada aturan bahwa saldo rekening tidak boleh negatif, maka transaksi yang berpotensi melanggar aturan tersebut tidak akan diizinkan atau tidak akan dijalankan. Kemudian isolation, hal ini memastikan bahwa transaksi yang berjalan yang secara bersamaan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini penting karena untuk menjaga hasil transaksi tetap akurat meskipun ada banyak transaksi yang terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi ketika ada dua transaksi yang bersamaan, hal ini tidak mengganggu satu sama lain. Nah, isolation juga memastikan bahwa setiap transaksi diproses seolah-olah dilakukan secara terpisah tanpa interferensi, karena dilakukan secara berbeda. Kemudian durability, yaitu menjamin bahwa hasil transaksi yang telah selesai akan tetap tersimpan dengan aman, walaupun terjadi kegagalan sistem, atau misalnya pemadaman listrik, atau kerusakan perangkat keras. Jadi setelah melakukan transfer uang, perusahaan, sorry, perubahan saldo pada rekening harus tetap ada meskipun server bank mati atau reset mendadak. Jadi proses ini harus harus terjamin supaya data yang tersimpan tetap aman. Nah, dalam aplikasi perbankan, implementasi konsep ACID ini sangat penting karena untuk memastikan keandalan, keakuratan, dan keamanan data dalam bank tersebut. Nah, contohnya ketika seorang nasabah melakukan pembayaran, sistem harus memastikan bahwa semua tahapan transaksi dari pengurangan saldo atau penggunaan dari kartu kredit itu masuk ke dalam sistem dan juga historinya diperbarui, ada histori transaksinya, kemudian pengiriman notifikasi pembayaran yang harus sesuai dengan yang ada dan berjalan sesuai dengan prinsip ACID. Dengan menerapkan prinsip ini, sistem perbankan dapat menjaga kepercayaan nasabah dan mengurangi risiko kesalahan atau bahkan kerugian material kepada nasabah.
Nah, ini di sini ada contoh kasus transfer antar bank, transfer antar rekening. Misalkan ini nasabah bernama Budi ingin mentransfer 1 juta ke rekening temannya melalui aplikasi perbankan. Nah, ini langkahnya, sistem mendapat 1 juta dari rekening Budi. Nah, kemudian mengkreditkan ke rekening B atau temannya Budi. Nah, sistem ini mencatat transaksi ini ke dalam histori transaksi dan juga memberikan notifikasi kepada Budi bahwa transaksi telah berhasil. Nah, penerapannya, eh, penggunaan prinsip ACID dalam transaksi ini, jadi pertama adalah atomicity atau atomisitas, terdiri dari beberapa langkah, yaitu mendebit rekening pengirim, kemudian mengkredit ke rekening penerima, dan pencatatan histori. Nah, prinsip atomicity ini memastikan bahwa semua langkah ini dilakukan secara utuh, atau misalnya terjadi kegagalan, maka hal ini tidak akan dilakukan sama sekali. Nah, ini seperti ini contohnya, kegagalan sistem, uang didapat dari rekening A. Nah, tapi belum dikreditkan ke rekening temannya Budi. Nah, ini nih, jadi dari rekening A ini rekening Budi, kemudian belum didapat, maka seluruh proses transaksi akan dibatalkan dan mengembalikan saldo ke rekening A atau rekeningnya Budi. Jadi tidak ada data yang tertinggal dalam keadaan tidak konsisten. Yang kedua, konsistensi, yaitu memastikan bahwa basis data tetap berada dalam keadaan yang valid, baik sebelum transaksi atau sesudah transaksi. Jadi integritas dari data tersebut tetap terpenuhi. Semisal pada kasus yang seperti ini, semisal ada kegagalan, maka eh, dari sistem ini wajib memastikan bahwa saldo yang dimiliki oleh Budi kembali ke semula. Jadi tidak hilang atau mungkin malah eh, berubah saldonya. Nah, kemudian ada isolation. Jadi prinsip isolation ini memastikan bahwa transaksi Budi berjalan tanpa dipengaruhi oleh transaksi yang lain yang terjadi secara bersamaan. Jadi misalnya ada yang sama-sama transfer ke rekening B atau rekening tempatnya Budi, maka hal ini akan dilakukan secara terpisah dan juga tidak mengganggu satu sama lain. Yang kemudian ada prinsip dari ACID yang keempat, yaitu durability. Nah, setelah transaksi berhasil dilakukan, bahwa prinsip ini memastikan bahwa perubahan saldo pada rekening A dan B tetap tersimpan walaupun terjadi kegagalan sistem atau pemadaman listrik atau bahkan kerusakan server. Nah, jika sudah berhasil transfer dari rekening Budi ke temannya, maka hal ini harus dicatat dengan permanen dan tidak berubah. Nah, kesimpulannya dengan menerapkan prinsip ACID, transaksi transfer antar rekening dapat diproses secara aman dan juga akurat dan tidak berubah-ubah atau mengalami perubahan data. Nah, kemudian ACID juga memastikan bahwa seluruh langkah transaksi berjalan dengan benar dan konsisten dan tidak ada transaksi yang saling mengganggu, serta hasil transaksinya tersimpan secara permanen pada database dari bank tersebut. Jika tidak menggunakan prinsip ACID, transaksi yang seperti ini akan berisiko menghasilkan data yang salah atau tidak konsisten, yang kemudian dapat merugikan nasabah dan juga bank tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep ACID. Sekian dan terima kasih.